Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Haji Kembong Daeng M. Hum selaku pembimbing 1. Yang terhormat Dr. Andi Agus Salim AJ M. Hum selaku pembimbing 2. Yang terhormat Dr. Asia M. SS MPD selaku penguji 1. Yang terhormat Dr. Hajra SS MPD selaku penguji 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukruki nagi memuji mangeri karaing Allahu subhanahu wa ta'ala. Ya karaing ansareki buku magasing nakinia akulle anggau kangi anne ni kanaya seminar proposal. Salam papa salama ni babattu mangeri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya tompa rupa tau sangkama surona Allah Ta'ala nyutusu anne rilinoa ajari paminawanga mangeri katengasing. Mudah-mudahan niyaki salama sangkama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Muhammad Iksan, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul Makna Istilah Gerak Tari Pakarena Kontui Kasih Jaina, karya Sanggar Seni Budaya Pandrangga di Kabupaten Goa. Baik, langsung saja kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Latar belakang terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu kesenian dan kebudayaan Makassar. Kedua, tari pakarena. 3, istilah gerak. 4, pengertian makna. Dan kelima, penelitian relevan. Latar belakang. Masyarakat Makassar dikenal dengan berbagai macam bentuk kebudayaan yang memiliki ciri khas yang berbeda dan memiliki makna yang berkaitan langsung dengan kehidupan. Keragaman budaya yang dimiliki berupa tradisi, adat istiadat, sejarah, bahasa, kesenian tradisional, dan sebagainya. Salah satu kesenian tradisional yang dimiliki masyarakat Makassar serta banyak kita jumpai di setiap daerah yaitu tari pakarena yang banyak mengandung makna sehingga perlu kita lestarikan agar tetap menjadi sebuah kebanggaan masyarakat Makassar. Tari pakarena adalah sebuah tari yang dimainkan oleh beberapa orang gadis Makassar yang dimana setiap gerakannya mengandung makna ataupun pesan yang disampaikan ataupun diungkapkan melalui gerak. Tari pakarena merupakan sebuah tari yang dianggap sebagai tarian yang sakral oleh sebagian masyarakat yang masih percaya terhadap tradisi dan adat istiadat. Tarian ini dikatakan sakral karena hanya bisa dimainkan oleh gadis ataupun perempuan yang sedang tidak berhalangan. Tari pakarena dalam kehidupan masyarakat Makassar menjadi sebuah tradisi yang sudah mengakar karena makna gerak yang diungkapkan dalam tari ini sangat dekat dengan unsur kehidupan yang dijalani oleh masyarakat Makassar yang masih percaya terhadap adat istiadat dan budaya tradisi. Demikian pula pada tata kebahasaan yang disampaikan melalui gerak, terdapat istilah yang dapat dibaca melalui gerakan yang dilakukan oleh penari. Penelitian ini dianggap relevan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Latif Halilintar dan Ninik Sumiani dalam bukunya yang berjudul Pakarena sebagai Bentuk Tari Tradisi Makassar yang mengemukakan tentang muasal tari pakarena, di mana tari ini ada semenjak dahulu kala sejak adanya Tomanurung, yaitu manusia yang turun dari langit yang mengajarkan tentang cara bersahabat, bergembira, dan bekerja. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini lebih berfokus pada makna istilah yang terdapat pada setiap gerakan tari pakarena. Jadi penelitian ini akan membahas tentang makna istilah gerak dalam tari pakarena Kontui Kasih Jaina
karya Sanggar Seni Budaya Pandranga di Kabupaten Goa. Baik, selanjutnya rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, bagaimanakah istilah gerak dalam bahasa Makassar dari Pakarina Kontui Kasih Jaina karya Sanggar Seni Budaya Pandranga di Kabupaten Goa. 2. Bagaimanakah istilah gerak dalam tari Pakarina Kontui Kasih Jaina karya Sanggar Seni Budaya Pandranga di Kabupaten Goa. Selanjutnya tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yaitu 1. Mendeskripsikan istilah gerak dalam tari Pakarina Kontui Kasih Jaina karya Sanggar Seni Budaya Pandranga di Kabupaten Goa. 2. Mendeskripsikan makna istilah gerak dalam tari Pakarina Kontui Kasih Jaina karya Sanggar Seni Budaya Pandranga di Kabupaten Goa. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini terdapat 2, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharap bisa bermanfaat bagi generasi berikutnya agar bisa melestarikan adat dan kebudayaan masyarakat Makassar. Dan untuk menjadi penyemangat bagi generasi muda ke depan agar terus memahami kebudayaan daerah. Selanjutnya secara praktis. 1. Untuk menumbuhkan apresiasi budaya Sulawesi Selatan, khususnya dalam lingkungan masyarakat Makassar. 2. Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang sejenis dengan penelitian ini. 3. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini dapat memperkaya wawasan terhadap penelitian makna istilah gerak dalam tari Pakarina Kontui Kasih Jaina. Baik, selanjutnya kita masuk pada bab 2, tinjauan pustaka dan kerangka pikir. Landasan teori. Adapun landasan teori pada penelitian ini terdapat 7 landasan teori yang akan dijadikan sebagai dasar penelitian. 1. Yaitu bahasa. Bahasa adalah salah satu alat komunikasi. Penggunaan bahasa dapat membantu manusia untuk saling bertukar pendapat, saling berbagi pengalaman, dan melancarkan berbagai aspek kehidupan. 2. Semiotika Peirce. Semiotika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu teori tentang lambang dan tanda dalam bahasa, lalu lintas, kode, morse, dan sebagainya. Semiotika atau semiologi, suatu ilmu yang mengkaji tentang sistem tanda. Dalam bahasa Yunani disebut semeion, yang berarti tanda. Peirce memaknai semiotik sebagai studi tentang tanda dan segala yang berhubungan dengan tanda, cara berfungsi atau sintaktik semiotik, dan hubungan antar tanda, semantik semiotik, serta mengkaji pengirim dan penerimanya oleh mereka yang menggunakan tanda. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengertian makna. Makna adalah arti atau maksud yang tersimpul dari suatu kata. Jadi makna dengan bendanya sangat bertautan dan saling menyatu. Jika suatu kata tidak bisa dihubungkan dengan bendanya, peristiwa atau keadaan tertentu, maka kita tidak bisa memperoleh makna dari kata itu. Selanjutnya yang keempat, istilah. Istilah adalah kata atau frasa yang dipakai sebagai nama atau lambang dan yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selanjutnya yang kelima, gerak tari. Gerak tari merupakan hal utama dalam sebuah tarian yang dimana setiap gerakannya merupakan sebuah ungkapan yang dibentuk sedemikian rupa
sehingga menjadi sebuah gerakan yang memiliki makna dan maksud yang disampaikan secara simbolis melalui bahasa tubuh yang dilakukan oleh pelaku gerak tari atau penari. Yang keenam, tari tradisional. Tari tradisional merupakan tarian yang sejak dahulu sudah ada dan menjadi warisan turun-temurun dari nenek moyang. Tari tradisional lebih mengedepankan nilai filosofis, simbolis, dan religius dalam setiap gerakannya. Dalam tarian tradisional, memiliki aturan yang masih sangat kaku yang berdasarkan aturan dari leluhur. Selanjutnya yang terakhir, pakarena. Kata pakarena merupakan bahasa Makassar yang berasal dari kata pa, akarena, yang mempunyai arti bermain, permainan atau pertunjukan. Awalan kata pa mendeskripsikan pelaku permainan yaitu pemain atau seniman terampil. Jadi, pakarena semula berarti seniman, penampil atau para pemain yang terdiri dari para penari wanita dan pemusik. Latif Halilintar. Pakarena ini lebih dikenal dengan nama tarian tradisional suku Makassar. Pakarena dengan nama tarian lebih dikenal di kalangan masyarakat dibandingkan dengan sebutan Makassar yang berarti pemain atau penampil yang terdiri dari pemusik dan penarinya. Bahkan dalam perkembangan terakhir, istilah pakarena lebih dikenal dengan sebuah nama tarian yang dapat ditarikan dan dimainkan dengan menggunakan musik yang berasal dari rekaman, menurut Latif Halilintar. Baik, selanjutnya kita masuk ke kerangka pikir. Kita bisa saksikan bersama, simak bersama skema kerangka pikir yang ada di slide. Mohon maaf jika slide-nya sedikit blur. Ya, ini dia slide kerangka pikir dari penelitian ini. Baik, selanjutnya kita ke bab 3, metode penelitian. Desain penelitian ini. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah suatu rancangan penelitian yang mendeskripsikan fenomena yang menjadi sasaran penelitian secara alamiah dan pengumpulan data yang berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian, desain penelitian. Desain penelitian sangat penting dalam menerapkan sebuah metode, yaitu rencana dan struktur penelitian yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Selanjutnya, fokus penelitian. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu yang pertama, istilah gerak dalam tari pakarena kontui kasih jaina karya Sanggar Seni Budaya Pandranga di Kabupaten Goa. Kemudian yang kedua, dalam makna istilah gerak dalam tari pakarena kontui kasih jaina karya Sanggar Seni Budaya Pandranga di Kabupaten Goa. Selanjutnya, definisi istilah. Adapun definisi istilah dalam penelitian ini yaitu 1. Makna gerak, 2. Istilah gerak, 3. Tari pakarena. Selanjutnya, data dan sumber data. Adapun data dalam penelitian ini adalah makna gerak dan istilah gerak dalam tari pakarena kontui kasih jaina karya Sanggar Seni Budaya Pandranga di Kabupaten Goa. Kemudian sumber data. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah bersumber dari androng guru, penari, dan video tari pakarena kontui kasih jaina karya Sanggar Seni Budaya Pandranga di Kabupaten Goa. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yang pertama yaitu observasi. Adapun observasi dilakukan dengan ikut serta pada proses kegiatan tersebut.
Kemudian membantu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Wawancara dilakukan dalam bentuk tanya jawab kepada informan, yaitu androng guru dan penari. Kemudian dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud di sini merupakan video serta foto yang berasal dari arsip dari Sanggar Seni Budaya Pandrangan di Kabupaten Goa. Kemudian selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksasi data kasar yang ada di file node. Kemudian yang kedua, sajian data. Sajian data adalah suatu rakitan yang memungkinkan adanya kesimpulan riset dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data. Penelitian akan lebih mudah memahami apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau mengambil tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut. Selanjutnya, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam mencari kebenaran, seperti apa saja yang ditemukan selama penelitian disimpulkan menjadi sebuah pernyataan yang menjelaskan hasil yang diperoleh dari penelitian, yang menjelaskan mengenai fenomena sosial tertentu di masyarakat. Selanjutnya, triangulasi data. Teknik keabsahan data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah triangulasi data. Peneliti akan mengkaji data melalui sumber perolehan data. Selanjutnya, jadwal penelitian. Adapun jadwal penelitian ini yaitu satu waktu pada bulan Juli sampai September 2020 bertempat di Sanggar Seni Budaya Pandrangan, lingkungan Timpopo, Kelurahan Mata Allah, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Selanjutnya, biaya penelitian. Adapun biaya penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan biaya peneliti itu sendiri. Baik, demikianlah pemaparan proposal penelitian saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tabe, pamopura mama. Jika mami ane akulle kuparampe mangir kating asing. Terima kasih Kiai Dudu. Salama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.